Lembaran keberapa? Sekarang nomor 7. Nomor 4. Ma fi makna. Ma fi makna izalatin najasati. Ma fi makna izalatin najasati. Ma fi makna yang semakna, yang semakna, yang searti. Ma fi makna yang searti, yang semakna. Izalatin najasati, dengan menghilangkan najis. Tahara itu menghilangkan najis, atau yang semakna, yang searti dengan kata-kata menghilangkan najis. Kalau kemarin menghilangkan najis seperti istinja dengan air bersih, atau membersihkan baju yang terkena najis, ketika disucikan dengan air suci sudah. Nah, ada juga makna taharah, makna yang senada, yang semisal, yang semakna dengan kata-kata menghilangkan najis. Seperti apa? Kal istinja bil hajar. Seperti orang istinja pakai batu, orang istinja pakai tisu, istinja pakai tisu, pakai batu. Itu artinya apa? Dia sedang toharo. Dia punya arti sama, menghilangkan najis. Tetapi tidak seperti yang atas. Kalau atas bersih, total bersih dengan air bersih. Najisnya hilang dan bekasnya pun hilang pakai air. Tetapi kalau orang istinja pakai tisu atau pakai batu, fa inna, maka sesungguhnya asaran najasati, sisa bekas najisnya bakin, tersisa. Ada enggak kira-kira? Sebersih air enggak? Enggak lah, bakin pasti ada sisanya. Tapi dimaaf, boleh enggak orang ada air cebok pakai tisu? Boleh. Boleh, Pak. Air banyak, Pak, ya kan, contoh air banyak, cebok pakai ini. Boleh. Pakai tisu, karena ini alat bersuci. Tisu ini bukan pengganti. Boleh, walaupun air banyak boleh, sah. Pakai batu, pakai semisalnya, pakai kertas, pakai ini boleh. Ya, bukan darurat, bukan. Nggak darurat pun boleh. Paham ya? Kalau tayamum itu darurat. Tidak boleh tayamum kalau ada air. Betul. Tapi kalau orang istinja cebok pakai ini air, boleh. Karena istinja itu ada 3. Ada menggabung air dengan tisu, air dengan batu. Itu istinja yang paling afdal. Tisu mengangkat najisnya, air menghilangkan najisnya. Atau ada orang yang kedua, iktisar bil ma, hanya dengan air saja. Tidak lebih afdal dari yang pertama. Yang pertama lebih afdal karena membersihkan segalanya, mengangkat najis dan menghilangkan sisa najisnya. Yang ketiga, al-iktisar bil hajar. Meringkas hanya dengan batu saja atau dengan tisu saja, boleh semuanya. Semuanya boleh. Jadi
Ketika orang istinja dengan hajar, dengan batu atau dengan yang lainnya, fa inna atharan najasati baqin, maka sesungguhnya sisa daripada najisnya akan tetap masih tersisa. Paham? Halo? Jelas ya? Gak mungkin bersih kayak air, ya. Tapi sah. Jelas ya? Nomor 5, ma'ala surati rafil hadas, yang surahnya, bentuknya seperti mengangkat hadas. Surahnya ma'ala surati, yang surahnya, yang gambarannya, yang bentuknya seperti apa? Mengangkat hadas. Orang mengangkat hadas dengan wudhu. Ketika orang wudhu, hadasnya terangkat. Orang mandi, hadasnya terangkat. Tetapi ada yang surahnya, gambarnya sama tuh, seperti wudhu, seperti mandi. Contoh apa? Kal aksalil masnunati. Kal aksalil masnunati, seperti mandi sunnah. Seperti mandi sunnah. Orang mandi sunnah, kira-kira gambarnya sama nggak sama mandi wajib? Sama, mandi ya mandi. Tetapi ketika bapak mandi besar, otomatis hadasnya terangkat. Kalau, mohon maaf sekali lagi, kalau tidak batal selama proses mandi, maka bapak nggak perlu wudhu lagi, sudah punya wudhu. Tapi bila mana di tengah-tengah bapak mandi, kemudian ada yang membatalkan wudhu, maka wajib wudhu lagi setelah mandi. Karena mandi hadas besar itu mengangkat hadas, berarti sudah punya wudhu. Tetapi kalau mandi sunnah, ya mandi sunnah aja, wudhu nggak punya, hadas tidak terangkat. Gambarannya sama, kerjaannya sama, tetapi kekuatannya beda. Dengan mandi hadas besar, hadas kecil pun otomatis terangkat. Orang mandi sunnah tidak, tetap belum punya wudhu. Gambarannya sama, surahnya sama, bentuknya sama. Makanya kan ma'ala surati rafil hadas, gambarnya sama seperti mengangkat hadas. Jelas ya? Wal wudhu'il mujaddad, wal wudhu'il mujaddad, wudhu yang diperbaharui. Wudhu yang diperbaharui. Apa maksudnya? Orang punya wudhu lagi, namanya memperbaharui wudhu. Itu sunnah. Contoh, bapak sholat maghrib dari jam 5 sudah wudhu, nunggu maghrib, duduk baca-bacaan sampai adzan maghrib langsung sholat dengan wudhu yang jam 5 sore tadi, sampai badal maghrib tadarus atau apa sampai adzan isya, belum batal. Boleh enggak dipakai wudhu yang jam 5 untuk sholat isya? Boleh, selama belum batal. Tetapi dalam istilah fikih, bapak disunahkan, enggak wajib ya, untuk tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Wajib apa sunnah? Sunnah. Kalau nggak wudhu lagi boleh nggak? Boleh. Kalau memperwudhu lagi boleh nggak? Apa niatnya? Memperbaharui wudhu. Kerjaannya sama nggak? Sama. Tetapi hadasnya terangkat nggak? Enggak lah, kan masih nggak punya hadas, masih punya wudhu. Kan masih bersih, masih punya wudhu. Bukan mengangkat hadas, mengikuti sunnah, memperbaharui. Saya lihat memperbaharui wudhu. Kerjaannya sama,
tapi fungsinya bukan mengangkat hadas, untuk sunnah saja. Kenapa? Masih bersih, belum batal. Ngapain wudu lagi? Itulah sebut sunnah. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu yang belum batal. Jelas ini? Kerjaannya sama. Kumur-kumur, muka, tangan, kepala, kaki, sama-sama. Tapi aja masih punya hadas kok. Nggak punya hadas kok, masih bersih, masih suci. Tapi ngapain wudu lagi? Sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Jelas? Jelas apa enggak? Jangan, saya itu kalau melihat orang bengong, takut agak paham bang. Ini paham keder gitu. Ya, tapi kalau saya dekat, manggut-manggut saya demen nih, oh berarti paham. Nggak tahu dah kalau ngantuk aja ya. Jelas ya. Apalagi wal ghaslati tsaniyati, wal ghaslati tsaniyah, basuhan kedua. Basuhan kedua itu bukan mengangkat hadas, hanya menyempurnakan basuhan pertama. Yang mengangkat hadas itu basuhan pertama. Maka air mustakmal itu air yang jatuh pada basuhan pertama. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga, air yang jatuh nggak mustakmal, suci, mensucikan. Apa itu air mustakmal? Air yang digunakan untuk basuhan wajib, basuhan pertama. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga, air kalau ditadangin itu suci, mensuci, boleh dipakai lagi. Paham? Pertanyaan saya, basuhan kedua itu sama nggak dengan basuhan pertama? Sama, tetapi hanya surahnya saja. Padahal dia tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas itu basuhan pertama. Set, berarti hadas muka hilang dengan basuhan. Nah, basuhan kedua menyempurnakan, basuhan ketiga tidak menghadas. Air yang mustakmal yang jatuh dari wudhu itu hanya basuhan pertama. Paham? Basuhan kedua, basuhan ketiga mustakmal enggak, suci, mensucikan, dipakai lagi enggak ada masalah. Jelas ya? Halo, jelas? Surahnya sama, bentuknya sama, gambarnya sama, tapi fungsinya beda. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua, yang ketiga tidak mengangkat, walaupun bentuknya, gambarnya, caranya, pekerjaannya sama. Maka disebut dikatakan ma'ala surati rafil hadas, bentuknya seperti mengangkat hadas. Wathalisah, basuhan ketiga, fi ghaslil yadi, fi ghaslil yadi, saat membasuh tangan, wa ghairiha, dan membasuh yang lainnya. Bukan hanya tangan, yang lainnya, membasuh tangan, basuh muka. Fa innahuma, maka sesungguhnya basuhan kedua dan ketiga lam yarfa'a, keduanya tidak mengangkat hadas. Fa innahuma, maka sesungguhnya basuhan pertama dan basuhan kedua, basuhan kedua dan ketiga lam yarfa'a, keduanya tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas basuhan pertama. Wa suratuhuma, dan bentuknya, gambarannya yang kedua, ketiga, kal ghaslatil ula, seperti basuhan pertama. Bentuknya sama tetapi fungsinya beda. Basuhan pertama mengangkat hadas, yang kedua, yang ketiga tidak mengangkat hadas. Gambarnya sama, kerjaannya sama. Yang keenam, iya Bu.
yang kedua dan ketiga ini tampung kembali. Boleh. Dengan orang lain itu diperbolehkan. Buat orang lain atau buat diri kita sendiri boleh. Jadi basuhan pertama dibuang, basuhan kedua, basuhan ketiga ditampung di wadah untuk dipakai lagi, boleh. Karena basuhan kedua, basuhan ketiga itu tidak mustakmal. Yang mustakmal itu yang digunakan basuhan pertama. Betul, pas, cakep. Jelas ya, bagus. Jadi sempurna penangkapannya. Ya, pemahaman berarti sama antara saya dengan yang audiens, sama antara saya yang menyampaikan dan yang mendengar sama, ya. Jadi apa daya tangkap itu sama semuanya. Begitu. Apakah Ibu 100% pas? Ya, siap. Gimana kalau kita itu ada anggota badan kita yang nggak kena air? Banyak. Ya, kalau ada anggota wudhu yang tidak terkena air, maka wudhu dulu sempurna. Wudhu, contoh. Ini di sini. Ya. Ini namanya dalam bahasa fikih namanya jabirah. Namanya jabi perbandah bahasa kita. Ya. Di sini. Ya, Pak ya? Di sini. Sudah? Wudhu sempurna. Wudhu sempur, muka kenain air. Kemudian habis muka apa? Tangan. Tangan kenain air. Yang enggak kena air. Yang enggak kena kenain air. Jelas? Sudah. Yang ini yang tidak kena ditayamum. Buat anggota yang tidak bisa tersentuh dengan air diganti dengan tayamum. Bagaimana tayamum? Muka sama tangan. Bukan ini doang, bukan gini doang. Namanya tayamum, muka sama tangan. Tetap namanya tayamum, muka, tangan. Basuh dengan wudhu sempurna yang tidak ada lukanya. Kemudian basuh, bersihkan dulu yang tidak ada lukanya. Saat yang ada luka tidak bisa tersentuh dengan air, maka diganti dengan tayamum. Mana yang ditayamumkan? Bukan yang lukanya, muka sama tangan. Gitu, Pak. Jelas? Baik, Bang Haji. Semuanya lukanya di sini, tangan. Itu pakai air dulu, apa tayamum dulu? Wudhu dulu. Wudhu dulu. Jadi wudhu dulu. Wudhuin yang sempurna, wudhuin yang nggak sakit, tayamumin yang sakitnya. Ini doang, Pak Haji. Agak nggak belepotan nggak? Orang belepotan orang. Otomatis kan di tembok. Karena lu ada capek. Agak, Bang Haji. Bang Haji bayangnya jauh banget bayangannya. Aman, Bang Haji. Aman, Bang Haji. Jangan debu lapangan bola. Iya. Lalu mau kayak tepung ya, Bang Haji. Ada, Bang Haji. Iya. Jangan bayangin kayak namanya belepetan lagu apa, Bang Haji itu? Iya, Pak. Sama. Kalau kaki yang mana? Kalau kaki yang pas kena, kalau dengkul nggak ada masalah. Kalau dengkul kan bukan anggota wudhu. Ya. Kalau pas kakinya, telapak kakinya sama juga, Pak. Sama kayak gitu. Bersihkan dulu, wudhukan dulu yang sehat. Bersihkan yang sehat. Yang kakinya yang kena ditayamumin. Sama. Semua anggota wudhu yang tidak bisa kena air, bila mana nanti akan dia berwudhu, wudhuin dulu, basuhin yang sehat, tayamumin yang sakitnya. Mau di tangan, mau di kaki, mau di muka, dimanapun tempatnya. Gitu ya, Pak ya. Baik, ada lagi.
Ya. Untuk basuhan yang pertama untuk mandikan itu gimana? Kan air airnya untuk tangan atau kaki. Yang pertama yang bisa mustahil ya tadi. Iya. Itu untuk penentuan itu gimana? Apa? Kan gini Pak, biasa. Set air kita basuh. Maksimalin nih semuanya. Nah, semua air yang netes yang jatuh ke bawah itu mustakmal. Air yang kemudian kita basuh, kemudian jatuhan yang pertama itu mustakmal. Semua. Oh, semua anggota wudhu yang wajib saat dibasuh dengan basuhan pertama, air yang jatuh dari anggota wudhu, muka, tangan, kepala, kaki itu mustakmal dalam basuhan pertamanya. Jelas? Sama semua Pak, mau muka, mau tangan, mau kaki, semua sama. Baik, lagi. Jelas ya? Lanjut. Fa innahuma, betul, mana? Oh, nomor 6 sekarang ya. Ma'ala surati, sama tuh. Ma'ala surati, surahnya, perbuatannya, bentuknya, izalatin najasah, menghilangkan najis. Surahnya sama nih, bentuknya sama, perbuatannya sama dengan orang mau menghilangkan najis. Tohara itu apa sih? Tohara itu menghilangkan najis, atau perbuatan yang sama dengan menghilangkan najis. Seperti apa? Kal ghaslati tsaniyah, guyuran kedua. Wasalisah, guyuran ketiga atau basuhan ketiga. Fi izalatin najasati, di dalam menghilangkan najis. Contoh, sejadah ini kena kencing, kemudian saya bersihkan dulu najisnya, saya bersihkan dulu, saya lap. Sudah selap pakai lap basah atau pakai lap? Ada najisnya nggak sekarang? Masih ada najisnya nggak? Nah, kelihatan nggak? Nggak. Untuk namanya najis apa? Namanya najis hukmiyah. Namanya najis hukmiyah, bukan ainiyah. Ustadz, apa bedanya ainiyah dengan hukmiyah? Najis hukmiyah itu secara hukum dihukumkan najis. Ainiyah itu najis yang masih ada bentuknya. Contoh, di sejadah ini ada tai ayam. Najis nggak? Kok tahu? Kelihatan, namanya ainiyah. Namanya kelihatan sama mata. Ainun, mata. Masih kelihatan kan? Bapak ambil tisu, Bapak angkat nih tai ayamnya. Bapak ambil tisu lagi, Bapak lap. Masih ada? Ainiyahnya udah nggak ada. Ainiyahnya udah nggak kelihatan, udah nggak ada, keangkat. Masih suci apa udah suci nggak? Kalau saya lap pakai topo basah, suci nggak? Enggak. Namanya apa? Hukmiyah. Secara hukum tetap dihukumkan najis. Bagaimana cara membersihkan hukmiyah? Disiram. Ketika disiram dengan 1 gayung air ngalir, suci. Berarti apa? Basuhan pertama lah yang menghilangkan najis. Paham? Udah suci itu. Kemudian Bapak guyur lagi, guyuran kedua, basuhan kedua, basuhan ketiga. Sama nggak gambarnya? Sama. Tetapi fa innahuma, maka sesungguhnya guyuran kedua dan ketiga
lam tuzila, keduanya tidak menghilangkan an-najasa, najis. Yang menghilangkan najis basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan menyempurnakan yang pertama. Andai tidak dibasuh pun nggak dibasuh, sah sudah. Biar mantap lagi. Yang menghilangkan najis yang mana? Guyuran pertama. Guyuran kedua nggak menghilangkan najis, hanya surahnya sama, gambarannya sama, perbuatannya sama, tetapi fungsinya beda. Jelas? Jangan salah lagi, kita udah belajar. Ini berulang-ulang ini. Bila mana terjadi, pakai udah tinggal kerja. Jangan bingung lagi. Contoh, di lantai ada tai ayam. Lantai tai ayam nih, ini lantai tai ayam segini. Diapain? Diambil. Udah, ayamnya habis buang. Lap lagi. Udah hilang. Ainnya enggak? Udah hilang ainianya. Bentuknya hilang. Kalau ada orang, mohon maaf ya, ini udah najis enggak? Apa namanya? Hukmiyah, secara hukum tetap kalau ibu, kalau bapak ambil kain pel yang basah, kemudian bapak pel sebelum diguyur, maka sepanjang yang dipel itu najis semua. Dan itu yang sering kita lakukan. Paham? Yang kita menganggap kan udah diangkat najisnya, ainianya udah hilang. Selanjutnya kemudian dipel. Itu yang tadinya segini kemudian melebar. Jadi serumah malah. Kenapa? Ketidaktahuan kita akan hukum. Menganggap kalau sudah dipel bersih, udah wangi, iya pakai wipol. Wangi lah, udah kagak ada. Tapi secara hukum malah najis semua. Apa? Akhirnya kita sholat kaki basah, ya kan? Nginjak bekas yang tadi, najis juga kakinya kita. Sholat nggak sah, ada najis kaki kita. Tanpa kita tidak tahu, tanpa kita nggak tahu, ternyata kaki kita najis semua. Maka saya sarankan buat di rumah yang nggak punya keran kecuali di kamar mandi, jangan pernah keluar dari kamar mandi kecuali pakai sendal di kamar mandinya. Ya, siapkan sendal khusus di kamar mandi, hanya di kamar mandi, keluar lepas. Kenapa? Di kamar mandi tempatnya najis. Di kamar mandi tempatnya najis. Sendal yang khusus di kamar mandi nggak keluar. Bukan lepas. Emang sunnahnya pakai sendal. Sunnahnya pakai kopiah. Sunnahnya nggak lepas sendal. Mohon maaf, yang laki yang mau perempuan, bila mana kita di kamar buka, kan ada makhluk yang melihat. Jin tomam, memedi dedemit, kuntilanak, uwe, semuanya ngelihat itu. Dia ngelihat, kita orang lihat. Dia lagi cekeket. Maka diajarkan baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Saat kita mau lepas pakaian agar tidak dilihat oleh makhluk yang halus, diajarkan oleh agama, oleh Nabi. Baca tuh Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Insyaallah Allah tutup. Yang halus pun nggak bisa ngeliat kecuali yang kasar melihat. Kasar melihat dibaca itu arah tembus ngintek. Lihat. Yang halus nggak bisa ngeliat Bang Haji, yang kasar melihat. Itu sabit. Iya, pala hitam, sambit Bang. Pergi. Jelas. Baca apa? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillah, dengan namamu ya Allah, alladzi yang la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tutup ya Allah, jangan sampai makhluk halus melihat kemaluan saya.
Diajar semua agama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Kalau dimatiin, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa hu. Kalau dimatiin, diwakaf. Kalau dibaca, huwa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Nah, kalau diwakaf, hu, dibaca huwa, gitu kan? Jelas. Doa saat membuka pakaian. Sekali lagi, waktu melepas pakaian, tangan kiri dulu. Melepas celana, kaki kiri dulu. Pakai celana, kanan dulu. Pakai baju, kanan dulu. Jangan serampangan. Jangan apa sembarangan. Serampangan bahasa apa itu? Ya, serampangan gue. Semaunya dia, sekarepe dewek. Nah, semaunya, ya bang. Biasain. Pakai baju koko, kanan dulu. Baru kiri. Pakai celana, kanan dulu, baru kiri. Pakai sendal, kanan dulu. Keluar masjid, kiri, pakai sendalnya kanan. Lepas ini. Jangan yang jelek ditukar sama yang bagus. Bukan itu maksud Ustaz. Iya. Saya dengar ngaji katanya ambil yang bagus, tinggal yang jelek. Sendal butut saya tinggal, ada bata, saya pakai bata. Ini saya ngamalin ilmu Bapak Ustaz, ngamalin ilmu, aling. Jelas, jelas ya. Maka sesungguhnya guyuran pertama, guyuran kedua dan ketiga tidak mengangkat, tidak menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis guyuran pertama, seblokan pertama. Wa suratuhuma, gambarnya yang kedua yang ketiga, kal ghaslatil ula, seperti guyuran pertama, sama kan? Guyuran yang kedua yang ketiga sama kan yang pertama? Sama, tapi nilainya beda. Nilai yang pertama lah yang menghilangkan najis. Nilai yang kedua yang ketiga hanya menyempurnakan dari yang pertama. Gitu. Baik. Terakhir. Masih berapa menit lagi? Hah? 4 menit. Dapat ini. Maqasidut taharah. Maqasidut taharah. Macam-macam atau bentuk-bentuk taharah. Bentuknya atau macamnya. Maqasid ashkal. Itu sama artinya. Maka kurung buka kurung tutup namanya ashkaluha. Maqasidut taharah ashkaluha. Bentuk-bentuknya taharah atau macam-macam taharah. Arba'atun, ada 4. Taharah itu ada 4. Apa itu? Al-wudu. Yang pertama macamnya wudu. Orang wudu itu apa? Taharah. 1. Yang kedua, wal ghuslu, mandi. Mandi itu taharah. Wa tayammum, tayammum. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Diulang. Berapa macam taharah? 4. 1, wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. 4-4-nya disebut dengan taharah. Taharah, bersuci. Taharah itu bersuci. Bersuci itu 4. Wudu bersuci, mandi bersuci, tayamum bersuci, menghilangkan najis bersuci. 4 macam ini disebut dengan taharah. Baik, ada yang mau tanya? Ya, Haji.
bersamaan dengan orang yang pernah dia buru-buru untuk ngejar sholat jamaah, dia wudhu sekali-sekali. Wajib wudhu sekali, 2, 3 sunnah. Kalau ada orang wudhu sekali-sekali sah-sah saja selama wudhunya sempurna. Siapa yang bisa menjamin kalau wudhunya sempurna, apalagi dia dalam keadaan terburu-buru? Sebagai kehati-hatian pagi, ikuti sunnah 2 dan 3. Adapun terlambat rakaat nggak ada masalah. Termasuk ketika kita berjalan dari rumah sudah qomat, jangan lari. Nggak boleh lari dalam agama. Tetap jalan seperti biasa. Untuk mendapatkan apa? Dapatkan yang dapat. Kalau nggak pengen buru-buru, datang lebih awal. Begitu. Itu solusinya. Adapun kalau sudah berjalan kemudian qomat, ngibrit, nggak sunnah. Sunnahnya biasa. Ikuti yang dapat, biarkan yang tertinggal. Jangan kita lari karena takut ketinggalan. Akhirnya khusyuk hilang. Allah, kecapean. Nilai sholat khusyuk hilang semua. Boro-boro mau khusyuk, lagi ngatur napas. Ala umuran kita udah pada tua. Ya, jalan ge udah ngos-ngosan, apalagi lari. Gitu. Kalau dibilang boleh aja Pak Haji. Karena dia berarti apa? Mengamalkan wajibnya saja tanpa mengikuti sunnah. Sunnahnya 3 kali. Kalau memang sudah pasti udah kena semua, sah, gak ada apa-apa. Tapi kan sayang, kita sayang. Kalau bilang sah, boleh, selama basuhan anggota wudhunya dibasuh secara sempurna, gak ada yang ketinggalan. Begitu, jelas. Guru, Ya. ini guru, kalau bocah-bocah kecil kan di dekat sini kadang-kadang yang ngompol, kan kita siram, terus air sisanya ini hukumnya gimana tuh guru? Ya. Kalau di ngompolnya di sini nih, di tembok. Kalau di tembok dia kencing, dia siram, itu air siraman najis. Air siramannya najis. Kenapa? Karena dari najis maka yang jatuh pun najis. Jelas. Contoh, bocah nih kencing, kering, langsung kita siram, najis semua no. Kalau masih basah kita siram, basah semua. Kalau udah kering emang tinggal guyur. Kalau udah kering tinggal guyur, suci. Tapi kalau masih ada kencingnya kemudian kita siram, lah basah najis semua. Ya kan, kemana-mana najisnya. Sementara apa? Ilangin dulu ainiyahnya, baru kita siram. Adapun hukumnya setelah disiram suci. Jelas ya? Baik. Ya, Udi. Ini untuk menghilangkan ini tadi. Kalau hari ini kan biasa. Setiap orang yang nanti kan modelnya macam-macam. Benar. Kan? Ada yang berdiri, ada yang jongkok. Ada yang nggak cebok. Iya. Kemudian dia lari kan ke tempat dulu. Jadi untuk menghilangkan keraguan ini najis itu. Iya. Bapak, Ibu boleh ke An-Nur, Masjid An-Nur sini.
Mawar, jalan Abakone, Abakuan. Itu baru lihat tempat wudhunya setelah melalui dari tempat kencing itu setelah melalui padasan, cuci air yang lebih dari 2 kula. Sirkulasinya luar biasa pintar dia. Jadi otomatis orang yang keluar dari tempat kencing dia harus otomatis mencuci kaki di situ lewat gubangan air. Tapi harus pinter cara mengatur air, harus 2 kula. Karena kalau cuma dikit najis semua itu. Bapak boleh melihat di An-Nur Mawar. Sebagaimana beliau katakan tadi, orang macam-macam kamar mandi itu orang macam-macam. Ada yang diri, dan ada yang nggak cebok, cuman kencing doang, sholat kagak. Banyak macam kan? Bagaimana itu? Sementara dari sana pasti dia bawa najis. Kalau di sini mana kamar mandinya? Nah, kalau orang yang pinter pasti akan cuci kaki dulu. Kalau yang pinter, kan nggak semua begitu. Habis ke sono langsung dia jalan ke sono, nggak wudhu juga nggak. Nah, ini sering-sering setiap waktu diapain? Kubangan, aman. Iya, masuk dan keluar. Iya aman. Kalau sudah masuk dan keluar dengan segera aman. Kalau ada kubangan, saya bilang tadi seperti di An-Nur, orang kalau masuk kamar mandi itu harus lewat kubangan air dan keluar pun harus lewat kubangan air. Kalau sudah masuk dan keluar dia suci di situ. Nah, kalau lewatnya sudah tadi air yang kenanya udah suci, aman. Kalau memang sudah benar. Kalau sudah benar penerapan, termasuk di Al-Khairat di masjid bikin gitu juga. Dari kamar mandi menuju ke tempat wudhu dia harus melewati kubangan. Selesai kamar mandi, kakinya otomatis kecebur di situ, di kubangan, disuci di situ, baru ke tempat itu. Air yang masih basah dari situ suci. Nah, maka kamar mandi pun sudah suci. Kalau dengan proses seperti itu. Kalau tidak dari kamar mandi, ya itu kan dia najis semua, tak. Begitu. Jadi dari tempat WC ke tempat wudhu kan nggak ada kubangan. Nah justru dari tempat wudhu baru ada kubangan gitu. Iya berarti kan nanti dia suci dari kubangan, najis dari kamar mandi, kemudian dia wudhu. Berarti nah perbedaannya kalau itu dia wudhu, kalau nggak wudhu itu yang tanya. Kalau nggak wudhu berarti kan dia nggak kubangan, betul? Kamar mandi nih, kalau dia mau ke tempat wudhu lewat kubangan, nggak lewat. Oh nggak begitu. Jadi karena kita gini, sebelum masuk ke WC sudah ada kubangan. Keluar? Lewat situ. Ayo selesai. Cuma kan kadang-kadang ada yang jahil juga orang nggak mau lewat itu lewat. Iya. Nah mungkin nggak mau. Selama kita tidak tahu, suci. Jangan sampai was-was. Mana nih ya orang? Selama kita tidak tahu, suci insya Allah. Nah, jangan akhirnya cari-cari langkah yang nggak ada semuanya. Ada kepleset. Jadi mengaji selama kita tidak melihat, anggap suci sudah. Zannya suci gitu. Ya. Hah? Iya. Jadi depan WC kubangan. Kemudian dia masuk keluar lewat kubangan. Pertanyaan kita betul, nggak semua orang kadang-kadang nggak pengen basah, dia pilih yang nggak ada kubangan, lompat. Ya, itu kadang manusia, askal. Cakep, apalagi gitu, sempurna. Kenapa? Semua orang kan kakinya belum tentu suci masuk. Ketika dia masuk di kubangan, suci sudah. Iya sebelum wudhu, keluar dari tempat wudhu itu ke kubangan lagi. Cakep apalagi. Cara kita sering menghindari itu karena kelihatannya udah karena itu kan sirkulasinya nggak setiap saat. Nah makanya itu harus pintar-pintar gimana itu biar selalu bersih, nggak jijik airnya. Ya putaran gimana? Itu bisa dilihat belajar itu.
yang perairan gitu. Iya, iya. Jadi amal, ilmu yang ilmu jadi amal. Apa? Amal keabsahan ibadah orang. Bagus. Amal jariah itu ilmu gitu. Oh, begini pintar dia. Orang yang pintar dia ngerti bagaimana caranya. Suruh kasih itu ahlinya. Jadi ilmu yang mendapatkan jariah dari ilmunya tadi. Insya Allah gitu ya. Perlu dilihat. Siap nanti, siap. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Makasih banyak. Mohon maaf saya bila mana 2 minggu nanti akan libur. Doain saya mudah-mudahan perjalanan lancar dan juga mudah-mudahan insya Allah semua bisa berjalan seperti hari ini besok saya berjalan. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.